Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, siang, sore maupun malam kepada Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri ataupun rekan-rekan yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Arya Al-Malik dengan NIM 2332 011026. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Filsafat Hukum yang diampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri sendiri. Jadi video ini berjudul Dinamika Relasi Idealisme dan Realitas dalam Perspektif Filsafat Hukum. Sedikit kata pengantar, hukum dan keadilan adalah dua konsep sentral dalam diskursus filsafat hukum. Meskipun sering dianggap beririsan, bahkan identik, dalam praktiknya hubungan keduanya tidak selalu linear. Problem utama yang akan saya angkat adalah apakah hukum harus selalu adil dan apakah yang adil selalu harus diwujudkan melalui hukum. Telah begitu banyak teori yang menjelaskan relasi ini, mulai dari Plato, yaitu filsuf hukum sendiri, yang melihat hukum sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ideal, hingga positifis seperti Hans Kelsen yang memisahkan secara tegas antara hukum sebagai fakta normatif dan keadilan sebagai nilai subjektif. Jadi pada kesempatan di video kali ini saya akan meninjau dinamika tersebut dengan kerangka filsafat hukum untuk memahami tensi antara hukum sebagai sistem normatif dan keadilan sebagai aspirasi moral dalam masyarakat di era kontemporer ini. Lalu adapun konsep keadilan dalam tradisi filsafat. Jadi menurut pemikiran klasik atau yang dipikirkan oleh Plato pada saat itu, menurut Plato yaitu dalam republik memandang keadilan sebagai harmoni sosial, di mana setiap unsur masyarakat menjalankan fungsinya sesuai dengan sifat dasarnya. Menurut Plato, hukum positif harus mencerminkan keadilan ideal yang ada di dunia ini. Kemudian menurut pandangan lain yang dikemukakan oleh Aristoteles, yakni ada sedikit perbedaan di antara keadilan distributif. Apa itu keadilan distributif? Keadilan distributif adalah keadilan yang dalam pembagian keuntungan dan beban sesuai dengan kontribusi atau status. Ada pula keadilan korektif, yakni keadilan dalam memulihkan kesalahan melalui hukum perdata maupun itu hukum pidana. Lalu yang terakhir ada keadilan alamiah ataupun keadilan konvensional. Jadi keadilan ini yakni memberikan ruang untuk berdebat tentang keadilan yang universal dengan keadilan yang tergantung konteks masyarakat. Adapun prinsip keadilan menurut perkembangan pemikiran yang sudah sedikit modern, yakni menurut John Rawls dalam A Theory of Justice pada tahun 1971 mengemukakan
teori keadilan sebagai fairness dan terbagi menjadi beberapa prinsip. Di antara lain, prinsipnya yaitu prinsip kebebasan yang setara, lalu prinsip perbedaan yang mengemukakan ketimpangan hanya diperbolehkan jika menguntungkan posisi yang paling tidak beruntung. John Rawls mengandaikan veil of ignorance sebagai posisi netral untuk merumuskan prinsip keadilan. Adapun hal yang lain yaitu menurut Robert Nozick menekankan keadilan itu sebagai hak ataupun entitlement theory, di mana keadilan ini dicapai jika setiap orang memperoleh kepemilikan melalui cara yang sah, yakni dengan cara akuisisi ataupun transfer. Negara tidak boleh melakukan redistribusi. Adapun beberapa keadilan menurut mazhab hukum alam ataupun menurut positivisme hukum. Menurut hukum alam ataupun positivisme hukum, hukum yang sah harus sesuai dengan prinsip moral atau keadilan yang lebih tinggi, yaitu ius naturale. Hukum adalah perintah penguasa yang berlaku positif. Keadilan bukanlah sebagai unsur pembentuk hukum. Adapun beberapa tokoh yang mengemukakan hukum alam ini, yakni Thomas Aquinas, Lon L. Fuller, John Austin, H.L.A. Hart, dan juga Hans Kelsen. Menurut argumen-argumen yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut, hukum yang tidak adil bukanlah hukum ataupun ada lex injusta non est lex. Jadi argumen tersebut menyampaikan bahwa hukum dan moral harus dipisahkan agar hukum dapat dipelajari secara objektif. Keadilan adalah konsep yang subjektif. Adapun diskusi mengenai Fuller yang membalas positivisme dengan procedural natural law. Jadi menurut beliau bahwa hukum memiliki internal morality. Misalnya harus umum, jelas, dan tidak retroaktif. Jadi menurut dia, tanpa prinsip ini aturan tidak bisa disebut hukum. Adapun teori hukum yang lain, teori hukum kritis dan realisme hukum. Jadi teori hukum kritis yaitu critical legal studies. Jadi hukum bukanlah sistem rasional dan netral, melainkan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi kelompok tertentu. Keadilan dalam hukum seringkali bias, baik itu dalam kelas, gender, dan ras. Adapun realisme hukum. Apa itu realisme hukum? Realisme hukum adalah hukum yang diputuskan oleh pengadilan. What judge do? Jadi keadilan sangat bergantung pada faktor sosiologis dan psikologis hakim. Adapun beberapa tantangan di era kontemporer ini, yakni kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan. Adapun studi kasus dan dilema masyarakat ataupun para halayak di era kontemporer ini, yakni legal positivisme di era yang sangat ekstrim.
Jadi bagaimana menilai hukum Nazi Jerman yang sah secara prosedural tetapi jelas tidak adil, yakni itu adalah perdebatan Hart dan Fuller. Yang kedua yaitu hukum yang tidak responsif, hukum pidana yang tidak membedakan antara pelaku kejahatan berdasarkan motif dan kondisi sosial ekonomi. Misalnya, hukuman sama untuk pencuri akibat kelaparan dan pencuri terorganisir. Dan yang ketiga, ada keadilan restoratif bertentangan dengan keadilan retributif. Hukum pidana modern cenderung retributif, yakni sebagai balas dendam negara. Sementara masyarakat adat sering menggunakan pendekatan restoratif, yakni pemulihan hubungan. Jadi mana yang lebih adil? Lalu ada upaya mewujudkan koneksi yang lebih erat. Untuk upaya mewujudkan koneksi yang lebih erat, ada beberapa cara, yakni dengan menggunakan cara konstitusionalisme dan hak asasi manusia yang menjadi target penting untuk menjadikan prinsip keadilan substantif sebagai bagian dari hukum tertinggi. Konstitusi. Judicial review menjadi alat menguji kesesuaian hukum dengan keadilan konstitusional. Adapun beberapa penafsiran hukum yang berkeadilan, yakni penafsiran tersebut menggunakan metode penafsiran yang mempertimbangkan tujuan hukum atau biasa disebut teleological interpretation dan keadilan sosial seperti yang dikembangkan di Mahkamah Konstitusi. Adapun dengan cara pendidikan hukum yang kritis. Jadi pendidikan hukum yang kritis ini biasa dilakukan dengan membentuk praktisi hukum yang tidak hanya terampil teknis, tetapi juga memiliki kepekaan etis dan komitmen pada keadilan substantif. Mungkin saya akan mengambil benang merah dari video kali ini yang membahas tentang dinamika yang terjadi secara filsafat hukum. Jadi kesimpulannya yaitu terbagi menjadi 9 poin. Yang ke-1 ialah relasi yang kompleks. Hubungan hukum dan keadilan bukanlah hubungan kausalitas ataupun hubungan sebab dan akibat yang sederhana. Hukum adalah sistem normatif yang beroperasi dalam realitas sosial politik. Sementara keadilan adalah cita-cita normatif yang multidimensi. Dan yang kedua, tidak ada jawaban mutlak. Perdebatan antara mazhab hukum alam dan positivisme menunjukkan bahwa tidak ada konsensus filosofis tunggal tentang apakah hukum harus adil untuk sah. Namun secara praktis hukum yang diabaikan karena dianggap tidak adil akan kehilangan efektivitasnya. Hukum sebagai proyek, ini yang ketiga, poin ketiga, hukum sebagai proyek peradaban yang tidak pernah selesai. Jadi tugas kita bukan mencari hukum yang sempurna, tetapi terus-menerus mengkritik, mereformasi, dan menafsirkan hukum agar mendekati cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Gustav Redbruch, ketika ketidakadilan hukum telah mencapai tingkat yang tak tertahankan, hukum positif harus menyerah pada keadilan. Dan yang terakhir, penutup, ialah filsafat hukum mengajarkan kita untuk tidak menerima hukum begitu saja.
Setiap pasal, setiap putusan harus selalu diuji dengan pertanyaan mendasar. Apakah ini adil? Jadi pertanyaan itu tidak akan pernah usang. Dan pencarian jawabannya adalah tanggung jawab setiap insan yang terpelajar, terutama kita yang mempelajari hukum. Inilah misi filsafat hukum, menjaga akar hukum tetap menjadi pelayan keadilan, bukan tuan yang sewenang-wenang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.